Ini semua ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Miss Dancer Guru SD Plus IGM hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, baik, alhamdulillah wa syukurillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tunjukkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan lantai 2 ini untuk diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang. Boleh kasih tepuk tangan? Iya, Miss Dancer semua, guru-guru hebat dari SD Plus IGM, kami berdiri di sini pada hari ini sebagai calon guru penggerak dari Kota Palembang yang akan menyebarkan pemahaman baik dan positif. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa budaya positif ini bisa kita definisikan sebagai pemahaman atau pembiasaan-pembiasaan yang baik berupa perilaku, tutur kata maupun kebiasaan-kebiasaan menjadi budaya di sekolah. Ya, karena tagline-nya adalah budaya, maka budaya itu haruslah muncul dari diri pribadi tersebut. Manusia kitalah sendiri yang mengontrol diri kita. Bagaimana sifat kita, bagaimana sikap kita terhadap dunia luar itu akan dikontrol oleh diri kita sendiri. Budaya positif ini juga dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antara dan menimbulkan rasa peduli satu sama lain. Baik Miss Dancer, guru-guru hebat dari SD Plus IGM, kali ini materi yang pertama mengenai paradigma perubahan mengenai budaya positif akan disampaikan oleh rekan saya sesama calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang SD Plus Indo Global Mandiri, yaitu Miss Atika Dwi Maryanti. Kepada Miss Atika, kami silakan. Baiklah, terima kasih Miss Dara atas kesempatannya. Kepada Miss Dancer, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini untuk kami menerapkan gizi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun bagian yang akan saya sampaikan hari ini yaitu paradigma belajar tentang budaya positif. Hari ini yang akan melakukan diseminasi budaya positif di SD Plus Indo Global Mandiri. Di sini bukan hanya saya saja. Di sini ada 6 calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Asari, Miss Atika Dwi Maryanti, saya sendiri, Miss Marini, Miss Indri, Miss Reni Marini, dan Miss Atika Triwidusari. Sebelum kita lanjut, kita fokuskan terlebih dahulu ya, kita lihat video dari Kemendikbudristek paradigma perubahan dalam belajar di budaya positif ini. Video ini akan menampilkan 2 sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di 2 sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham. Aku dulu yang memang gak punya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat pujian bu guru. Baik, Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang
di perilaku guru dan murid di sekolah ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Sampah, makan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita mengubah pada waktu saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih udah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Oke, baik Miss Dancer, tadi sudah diperhatikan ya. Pertanyaannya tadi, Miss Ana, tolong. Bagian mana? Bagian A, ya, atau bagian B yang sudah kita terapkan Halo, Bapak Ibu. di kelas kita? Miss Dancer, bagian A atau bagian B yang sudah kita terapkan di kelas kita? Bagian B. Oke, baiklah. Bagian B. Bagian B tadi kegiatannya itu seperti apa? Kenapa? Kesadaran anak untuk mengambil sampah. Oke, kesadaran anak untuk mengambil sampah. Bagaimana cara seorang guru menyampaikan ya si anak tadi agar anak-anak itu sadar akan budaya positifnya di kelas? Apa yang si guru katakan kepada muridnya tadi? Iya, lihatlah kondisi kelas kita. Apa yang nampak? Apa yang terlihat? Ya, kalau di kegiatan A, ya di kelas A tadi, guru tersebut apa yang dikatakan guru di awal tadi? Kita akan mengikuti lomba, ya kita harus menang. Nah, dari kedua video tersebut, Miss Dancer itu melakukan yang kegiatan B. Apa yang bisa refleksi kegiatan video yang kita tampilkan tadi? Apa, Miss Dancer? Kegiatan A dan B tadi, apa yang dapat kita refleksikan? Mungkin ini nantinya untuk pembelajaran kita ya di dalam kelas ya. Ketika kita mengadakan sesuatu hal, mungkin penyampaian kepada murid ya, bagaimana cara menyampaikan ke murid agar mereka sadar bukan dari perintah dari kita, tetapi sadar dari diri sendirinya, seperti itu ya. Jadi kegiatan A tadi, si guru tadi ingin menang ya. Bagaimana caranya? Jadi siswanya tadi, apa yang dilakukan siswanya? Berebutan, iya, rebutan sapu, rebutan apalagi tadi sekop, ya dia ingin menyapu benar, ya yang mereka lakukan itu benar. Tetapi mereka melakukan hal itu karena apa? Ingin dipuji, apalagi ingin menang, iya, ya. Jadi mereka ingin sesuatu. Jadi mereka itu berhasil karena ada sesuatu. Beda dengan yang
B tadi. Yang B tadi gurunya membangun kesadaran siswanya, ya. Oke, baiklah. Lanjut, Miss. Nah, hari ini kami akan menyampaikan konsep inti budaya positif, ya. Ada perubahan paradigma belajar, lalu ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ada juga segitiga restitusi. Nah, budaya positif, ya. Budaya positif di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, dari ini yang kita lihat tadi, ya, apakah sudah termasuk ke dalam budaya positif? Ya, apakah anak ini sudah menjadi pribadi yang berkarakter, yang mandiri, penuh hormat dan bertanggung jawab? Dan intinya mereka itu sadar, ya, sadar untuk melakukannya sendiri, bukan hanya untuk diperintah. Oke, ini perubahan paradigma belajar. Kalau dulu, ya, itu berpusatnya kepada guru. Kalau sekarang berpusat kepada murid. Terus menuntut murid untuk bisa. Pernahkah kita melakukan menuntut? Kamu harus bisa, ya, kamu harus bisa seperti ini. Yang Miss ajarkan kamu harus turuti. Pernah seperti itu? Pasti pernah, ya. Mungkin saya juga merasakan hal yang sama, pernah. Tapi dengan pembelajaran budaya positif ini mungkin membuka paradigma kita, ya. Kalau dulu itu menuntut ternyata salah. Yang ada menuntut murid untuk mencapai tujuan belajar. Lalu ada murid dikontrol oleh guru. Itu dulu. Kalau sekarang murid mengontrol dirinya sendiri, kesadaran dirinya sendiri. Lalu yang kelima, penerapan hukuman pada pelanggaran. Kalau sekarang penerapan posisi kontrol dan restitusi. Nanti akan disampaikan di selanjutnya. Yang keenam, pembelajarannya menonton. Ya, kalau sekarang pembelajarannya beragam dan menyenangkan. Ya, sekarang kita sudah banyak mengenal metode, model, ya, sudah kreatif, sudah inovatif semua. Lalu berfokus pada penyelesaian materi. Jadi kita ini hanya berfokus kepada materi saja. Harus selesai, ayo babnya harus selesai, ya, harus dikejar. Kalau sekarang tidak, berfokus kepada makna belajar, ya, makna belajar itu sendiri. Lalu ada juga kurang memperhatikan kebutuhan murid. Kalau sekarang kita harus berpihak kepada murid. Nah, sekarang, ya, ada sedikit kasus, ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Nah, ini kita coba, ya. Cobalah buka namanya, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Anda adalah A, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang ada di kepala ini yang berharga, ya. Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Tugas B, rekan Anda yang sebelahnya, ya, teman Anda itu mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi tugas teman Anda membuka kepalan tangan Anda, lalu terserah mau seperti apa teman Anda, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, apapun itu caranya. Pokoknya kepala teman yang A tadi Anda
itu terbuka. Ya, lakukan ini bersama teman sebelah Anda. Ya, silakan Miss Dancer. Jadi ada yang menjadi A, ada yang menjadi B. Oke? Baiklah, silakan Miss Dancer. Siapa yang menjadi A, siapa yang menjadi B? Yang menjadi A itu apa? Ya, mengepalkan tangan jangan sampai terbuka. Tetapi yang tugas B itu mencoba membuka kepala teman Anda. Ya, mau dibujuk, mau dirayu, mau dikasih hadiah, silakan. Ya, mau di apain silakan. Pokoknya terbuka. Silakan Miss Dancer dipraktekkan. Silakan. Ya. Bagaimana? Siapa yang mudah terayu? Siapa yang mudah terayu membuka kepala tangan Anda? Apakah Anda A dan B membuka kepala? Ayo. Ya, silakan. Apa yang bisa kalian lakukan? Ya, oke, ya. Baiklah. Ya, sekarang Miss Dancer, tadi ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B. Yang sebagai A, siapa yang sebagai A? Oke, Miss Meka. Miss Meka tadi sudah mengepalkan tangannya, pengen dibuka oleh Miss Yuni. Kenapa Miss Meka mengepalkan tangan Miss Meka? Enggak. Ada berharga. Tangan sama Miss Meka, ada berharga ya. Oke, Miss Yuni, ya. Miss Yuni berusaha membuka kepala tangan temennya. Mengapa? Kasih diancam. Ingin mengambil sesuatu yang berharga dari Meka. Hidupin dulu. Jadi ingin mengambil sesuatu yang berharga dari Miss Meka. Iya betul. Oke. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Meka atau Yuni? Meka. Mengapa tadi Meka? Karena mempertahankan. Berarti Miss Meka ini apa? Bisa mengontrol dirinya sendiri. Dia tidak mau dibuka ada barang berharga di tangannya. Tapi Miss Yuni penasaran apa sih barang berharga? Kepo, ya, bahasa anak gaul sekarang kepo. Mengapa? Nah, itulah yang dinamakan kontrol diri. Apapun itu yang kalian punya, yang kalian punya berharga dari diri Anda, ya, itu adalah kontrol diri kita sendiri. Ya. Baik, Mister. Jadi terbuka ya. Jadi jangan mudah dirayu. Ini nih, dikasih kue. Ya. Ayo dong buka. Jangan mudah dirayu. Oke. Baiklah, terima kasih Miss Dancer. Nah, dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun. Ya, menuntun anak sesuai kodratnya. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan yang menghamba kepada anak. Pendidik adalah petani kehidupan. Nah, dari pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miss Dancer tahu dimensi dari profil pelajar Pancasila kita ada berapa? Ada 6. Apa saja? Ada lagunya ya? Oke, kita nyanyiin ya sama-sama. Sudah tahu Miss Dancer? Sudah. Ya, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan dan Esa, dan berakhlak mulia,
gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu sudah ditanamkan kepada siswa-siswa kita, ya. Jadi memiliki karakter dari profil pelajar Pancasila. Oke, jadi ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi kita nih biasanya kita yang mengontrol murid. Kamu kesini, kamu kesini. Tetapi rubah paradigma itu, ya. Jangan kita yang mengontrol murid, tetapi murid itu sendiri yang mengontrol diri mereka masing-masing. Lalu ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ternyata itu kurang tepat, ya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ya. Jadi itu kita rubah agar anak jangan kita buat dia rasa bersalah, tetapi kita meyakini dia kalau si anak tersebut tetap memiliki rasa hebat di dalam diri dia, ya, bukan merasa dia bersalah dalam melakukan hal-hal yang dia lakukan. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga kita suka berhak memaksa. Mau kita seperti apa? Kita rubah paradigma kita itu. Baik. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon. Yang pertama ada teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ternyata teori kontrol yang kita ini berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang atau kalah. Ternyata dalam teori kontrol kita harus berpikir, model berpikir menang. Ya, kita rubah paradigma itu. Nah, jadi berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi, yang pembelajaran ini yang mengontrol, yang menghamba pada siswa, yang disesuaikan dengan kodrat atau kebutuhan masing-masing, maka pemegang kontrol atas kepalan tangan kita adalah kita sendiri. Itu semua bergantung pada diri kita masing-masing dan sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Oke, itulah tadi paradigma baru. Mindset kita buka dengan budaya positif ini. Marilah kita lakukan. Kita lakukan bersama. Oke, baiklah. Paradigma kita buka. Terima kasih kepada Miss Dancer. Semoga paradigma yang ada yang sekarang kita bisa laksanakan. Selanjutnya kita lanjut ke disiplin positif. Kita kembali ke moderator Miss Dara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Miss Dancer guru hebat, kita boleh tepuk tangan untuk Miss Atika Rinariati. Terima kasih Miss Atika.
atas diskusi positif dan sharing session yang sangat baik untuk kita terapkan bersama-sama ya. Semoga ini semua berguna untuk kita semua. Amin. Iya. Terima kasih Miss Atika. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Miss Atika tadi mengenai perubahan paradigma tentang budaya positif ya. Kita sudah bisa menarik sedikit insight atau kesimpulan bahwa budaya positif ini memang harusnya berakar dan berasal dari diri masing-masing ya. Dan tentu saja untuk penerapan budaya positif di sekolah ini tidak dapat diterapkan secara instan. Maka sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sifatnya seperti pamong atau menuntun. Maka sebagai guru kita juga harus bisa menjadi role model atau role model atau teladan ya. Role model atau teladan yang baik bagi murid-murid kita untuk melaksanakan budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah ya. Nah, budaya positif ini dapat kita terapkan dengan tahapan-tahapan tertentu, step by step yang nanti akan disampaikan oleh rekan CGP saya yang lainnya. Yang pertama mengenai disiplin positif ya. Disiplin positif ini nanti akan langsung dibantu dijelaskan oleh rekan saya Miss Indriani. Silakan Miss Indriani, beri tepuk tangan dulu Miss Dancer untuk semangatnya. Terima kasih Miss Dara. Miss Dancer, izin sebelum memulai saya ingin pantun sedikit ya. Jangan lupa dicakepin. Singgah sebentar ke rumah Basri. Minta tomat dan pepaya. Untuk Miss Dancer yang telah hadir, kami ucapkan terima kasih banyak. Bagaimana Miss Dancer, sehat hari ini? Tetap semangat? Alhamdulillah, luar biasa. Baiklah, di sini saya akan berbagi sedikit mengenai disiplin positif. Disiplin positif sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, dan hukuman. Sekarang saya mau bercerita sedikit. Di kelas terkadang kita ingin menumbuhkan disiplin kepada siswa. Sebelum saya mempelajari ini, saya masih memakai ini sebenarnya. Kita selalu menginginkan reward kepada siswa kita agar mereka disiplin. Benar tidak, Miss Dancer? Ya. Terkadang kita mendisiplinkan siswa dengan saya coba diam dulu, nanti kalau dia Miss kasih bintang. Ternyata hal itu tidak baik. Kedisiplinan itu harus tumbuh dari peserta didik sendiri. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Itu ada 3. Profil lah, seperti yang sudah kita nyanyikan tadi. Sekali lagi boleh Miss Dancer, mohon bantuannya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Miss Dancer.
belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Lalu yang kedua ada IPO Primary Years Program yang disingkat dengan IPYP, yang berisikan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Untuk kebutuhan dasar sendiri akan disampaikan Miss Ati. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Miss Indriani, boleh tepuk tangan untuk Miss Indriani. Ya, Miss Indriani tadi telah menyampaikan tentang disiplin positif yang merupakan usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Maka disiplin positif itu sendiri selayaknya haruslah memiliki motivasi intrinsik ya, bukan mengharapkan apa-apa yang diberikan oleh orang dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Maka jika berasal dari diri sendiri, itu akan tertanam seperti budaya, akan membudaya dan mengakar dalam dirinya sendiri. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun anak-anak untuk memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal yang telah disampaikan tadi, dan memiliki motivasi intrinsik, bukanlah motivasi ekstrinsik. Baik Miss Dancer, untuk materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Tentu kalau kita mengingat-ingat pelajaran masa lalu, kita hanya paham bahwa kebutuhan dasar manusia itu sandang, Pak. Tapi ternyata ada kebutuhan dasar yang lebih mendasar yang asal dari diri manusia itu sendiri. Apakah itu? Mari kita cari tahu melalui rekan saya yang tidak kalah hebatnya, yaitu Miss Atika Triwindusari. Boleh beri tepuk tangan untuk Miss Atika Triwindusari. Ya, silakan Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Dancer sudah hadir undangan kami. Ketika waktunya pulang, kalian masih menerima undangan kami, suatu kehormatan bagi kami, terutama saya. Karena sudah dua materi, dua pembicara dari teman kami, kita ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Breaking dulu. Breaking dulu ya. Oke. Cluenya angka ketiga, angka kelima, dan ketujuh itu door. Ya, angka ketiga, kelima, ketujuh door. Kita bermain cepat, ya. Oke, dari Sercandra. Jadi gini, 1, 2 door, 3, 4, yang kelima, 3, 5, 7 door. Oke, dari Sercandra. 1, 2 Door, 4 door 5. Iya. Cepat. Sudah 7, lanjut 1 ya. Cepat. Lanjut ke Randy 1. 2 door. Oke, ulang. Ketimpaan. 4 door. 5. Ini untuk konsentrasi ya. Ulang lagi dari Sir Al. 6. 6 door. Berapa? Sudah 1. Dor. 4. 4. Dor. Door.
Enam. Tembak. Satu. Udah selesai. Tepuk tangan untuk Krisno, terima kasih. Cowok ya, cowok. Ya, bisa diberikan kepada siswa untuk meningkatkan konsentrasi ya. Baik, sebelum masuk materi kebutuhan dasar manusia, ada kutipan dari William Glasser, psikolog Amerika. Jauh ya. Bahwa seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke, langsung kita ke slide. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, Miss Dancer juga pasti mempunyai kebutuhan dasar itu, baik di dunia kerja, pribadi, ya, ataupun kehidupan yang lainnya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Ya, pasti setiap manusia memiliki dasar. Mengapa kita melakukan itu? Target kita apa? Ya, itu artinya tujuan. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, yaitu usaha. Ya, usaha kita memenuhi kebutuhan dasar itu sudah termasuk usaha terbaik yang kita berikan. Kebutuhan dasar itu nanti ada 5, ya. Salah satunya itu kesenangan, ya, saudara, suatu kesenangan. Nah, ini ada di slide kedua. 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya banyak alasan yang lain, tapi ini yang lebih mendasar. Seperti saudara tadi sebutkan, ada 5 yang dikutip, dirangkum. Ini sangat mendasar. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, survival ya. Survive. Nah, contohnya apa? Di sini ada makanan untuk keberlangsungan hidup kita, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kalau kita belajar ekonomi waktu kita SMP itu ada 3 kebutuhan dasar. Ini termasuk dalam tersier ya. Apa primer? Ayo, tersier apa primer? Ya, jadi yang mendasar dan perlu kita cukupi. Selanjutnya kasih sayang. Kasih sayang ini bukan dicintai saja oleh pasangan atau oleh teman-teman, tapi ada rasa ingin diterima. Ketika kita melakukan sesuatu dengan teman-teman kita ingin diterima dari usaha yang kita lakukan. Dipedulikan, care ya. Berbagi, kerjasama dalam kelompok atau kolaborasi dalam mengusahakan suatu tujuan. Lanjutnya yang ketiga, 5 dasar kebutuhan manusia itu penguasaan. Di antaranya atau contohnya harga diri. Harga diri kata orang Sekayu itu apa? Dem arti asal ngetop. Nah, itu suatu bentuk penghargaan, menjaga harga dirinya ya. Itu tapi istilah mereka. Selanjutnya keinginan dianggap. Sama ya, sama seperti dipedulikan. Ngerasa diterima, keinginan dianggap ada, kehadirannya ada, diakuin, itu termasuk kepenguasaan. Memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ya, itu penguasaan. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan atau freedom itu ada contohnya terdiri dari mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, bagaimana jalan hidup itu ada di tangan kita. Yang terakhir, kesenangan. Kesenangan itu bisa bermain. Seperti Serya, suka main badminton, berkolaborasi sama teman-temannya. Humor. Selanjutnya antusiasme dan tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, bahwa kita berhak mendapatkan kesenangan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Oke, masuk motivasi
perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada dua. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, pengaruh luar. Yang kedua motivasi intrinsik, itu yang motivasinya timbul dari diri kita, kesadaran kita, ya. Motivasi intrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada yang tahu contohnya Miss Winta? Miss Winta contohnya untuk menghindari hukuman murid mengerjakan PR ya Miss Winta. Yang berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Apa Miss Mary? Contohnya Miss Mary. Dapat apa kadang kita tuh mengiming-imingkan siswa. Untuk mendapatkan imbalan contohnya. Iya, bintang ya, dari mengerjakan tugas mendapatkan bintang. Sepakat. Lanjut, motivasi intrinsik. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, misalnya dia meyakini bahwa menjadi orang baik itu menjadi pribadi dia. Ketika orang zalim, dia tetap memilih untuk jadi yang baik, itu nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, itulah motivasi intrinsik atau keyakinan diri mereka. Oke, next. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu diantaranya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan. Ya, jenis ini sepihak. Jadi kita sebagai pendidik hanya membentuk langsung hukuman itu, tidak membuat kesepakatan dalam kelas atau yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Bersifat satu arah, betul. Hukuman itu bersifat satu arah. Siswa hanya menerima konsekuensi atau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis. Lanjut, konsekuensi itu bersifat terencana atau disepakati sesuai peraturannya. Serdean, apa kira-kira serdean? Rencana atau kesepakatan kelas yang sudah dibentuk serdean di kelas. Tidak boleh datang telat. Oh, tidak boleh datang telat. Yang kedua, Sir, 3. 3 ya? Sir. Tidak boleh datang telat, memberi salam sebelum Masuk. Betul. Terus ketiganya makan. bersalaman dengan guru. Oke, sopan santun ya Sir ya. Masya Allah, hebat Sir, terima kasih. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Oke, karena kalau mereka nyaman, mereka akan melakukannya terus. Jadi konsekuensi itu tetap dibuat tidak nyaman untuk siswa tadi. Tujuannya apa? Muncul motivasi intrinsik untuk berubah. Oke? Yang selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Ya. Yang terakhir, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti di restitusi ini ada 3, namanya segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah nanti dibahas oleh teman kita. Yang terakhir, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka membuat solusinya sendiri. Misalnya, saya tidak akan melakukan hal ini lagi ke depannya. Ketika saya melakukan ini lagi, maka misalnya saya berdiri di depan kelas atau harus istighfar 100 kali seperti itu. Baiklah Miss Dancer, terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan diberikan kepada moderator, diserahkan kepada moderator. Tapi kita ice breaking lagi ya. Request. Ya, jadi nggak perlu berdiri, tapi konsentrasi ya, konsentrasi. Cluenya maju 1 langkah. Cluenya maju 1 langkah. Cluenya itu. Jadi kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Hari ini Ani jalan-jalan ke Bandung. Lisa jalan-jalan ke mana? Cluenya jalan-jalan. Cluenya maju 1 langkah. Lisa jalan-jalan. No. Jalan.
Manu, cluenya maju satu langkah. Tapi kita jalan-jalan. Tadi Ani jalan-jalan ke Bandung. Lisa jalan-jalan ke No. Ngarahin. Betul. Udah dia. Dia udah dulu. Sekarang yang kedua, Budi. Nah, iya nanti dijelasin. Nah, sekarang Budi jalan-jalan ke Cirebon. Oke? Oke. Nah, Lisa, bukan Lisa. Rasya jalan-jalan ke No. Rasya jalan-jalan ke Kalimantan. No. Semarang. Tadi kan cuma Semarang ya tadi. Oh maaf seragu. Tahu nggak gimana? Ya tahu. Jadi cluenya maju satu langkah. Ketika saya menyebutkan Budi, itu hurufnya awalnya B. Budi, habis B kan C. Jalan-jalan ke Cirebon. C, Cirebon. Ya, Lisa tadi. Lisa jalan-jalan kemana? Lisa kan L. Habis L kan M, Malang gitu. Boleh diterapkan. Tadi kan marahin, betul M kan? Boleh diterapkan di kelas. Terima kasih sir semua, tepuk tangannya dong. Silakan kepada moderator. Baik, terima kasih Miss Atika Triwindusari yang telah membantu menjelaskan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Baik Miss Dancer, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Iya, karena saya juga adalah bagian dari CGP Angkatan 9 ya. Baik Miss Dancer, saya akan menarik garis dari apa yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya ya. Tentu dari dimulai dari paradigma perubahan budaya positif, ya disiplin positif hingga 5 kebutuhan dasar manusia. Maka Miss Dancer kali ini saya akan menjelaskan mengenai 5 posisi kontrol bagi seorang guru ya. Apa itu 5 posisi kontrol? Nanti kita akan membahas dulu tentang teori kontrol yang telah dijelaskan oleh ilmuwan bernama William Glasser ya. Jauh sekali ya referensi kita dari Amerika sana ya. Teori kontrol ini adalah sebuah teori yang meninjau posisi seseorang dalam upaya penerapan disiplin positif ya. Nah, Miss Dancer, kita akan kembali lagi flashback ke apa yang telah dijelaskan mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, ketika kita melihat atau menghadapi seorang siswa yang sedang terkena masalah, ya, maka kita akan bisa menarik lagi dan mencari tahu atau menganalisa akan ada kebutuhan dasar yang belum dipenuhi dari murid tersebut. Misalkan ada murid yang di kelas kita yang bernama A, si A pada saat pelajaran matematika dia keluar kelas dan bermain di kantin bersama beberapa teman-temannya. Mari kita analisa bersama kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh si A tadi. Kebutuhan dasar apa dari kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang, freedom, kesenangan. Yang mana yang dibutuhkan oleh si A? Kesenangan, betul sekali. Ya, maka dari permasalahan tersebut setelah kita menganalisa dan mengetahui kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi dari murid tersebut, kita akan memposisikan diri kita akan bertindak seperti apa. Disinilah teori kontrol atau 5 posisi kontrol akan bekerja. Ya, rekan-rekan guru-guru hebat dari SD plus IGM, di sini saya sudah memaparkan sebuah gambaran tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, ada gambaran-gambaran yang bisa kita lihat bersama-sama bagaimana sih posisi guru selama ini. Ya, saya sebagai pribadi yang sudah menjadi guru selama sekian belas tahun, ya, tentu saya sudah pernah berada di setiap posisi ini. Saya pernah menjadi penghukum, saya pernah juga menjadi pembuat rasa bersalah, juga pernah menjadi dalam posisi teman dan juga pada posisi pemantau. Nah, keempat ini sekarang
diperbaikilah pada posisi manajer, posisi yang terakhir yang kita nilai sebagai posisi yang paling ideal untuk saat ini. Ya, apa saja sih posisi penghukum? Apa saja sih 5 posisi ini ya? Yang pertama yaitu posisi penghukum. Ya, boleh kita lihat bersama-sama contohnya. Kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ya, jika saya sebagai penghukum, maka ini akan saya lakukan. Hormat bendera selama 1 jam. Padahal hukuman itu tidak relevan dengan apa, dengan kesalahan yang telah dia perbuat. Ya, maka sebagai guru itu harus memberikan hal yang relevan kepada muridnya, bukan hukuman, bukan juga konsekuensi. Apa itu nanti kita belajar di teori di materi berikutnya. Ya, ini adalah posisi penghukum. Saya pribadi pernah menjadi guru yang seperti ini, dan saya harap kita semua tidak lagi ada di posisi sebagai seorang penghukum. Ini posisi yang pertama, posisi kontrol yang pertama. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Nah, sudah berapa kali nih Miss nasihati kamu nggak kasihan sama Miss? Miss ini kasihan loh, dimarahin sama kepala sekolah gara-gara kamu telat terus. Ya, jadi kita menerapkan rasa bersalah. Si murid tersebut tidak akan menyadari kesalahannya, dia hanya akan merasa, kasihan Miss saya ini dimarahin kepala sekolah. Jadi dia hanya akan muncul rasa kasihan saja, tidak muncul rasa kesadaran dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya. Nah, pada posisi teman, nih posisi yang ketiga saya juga pernah berada di sini. Ayo dong nak, ikuti aturan sekolah ya, tolong bantu Miss nih sekali ini aja. Yaudah sekali ini Miss maafin deh, besok-besok jangan lagi ya. Tuh, itu posisi teman. Bagus, bukan berarti tidak bagus, tapi ini juga lagi-lagi tidak menimbulkan kesadaran dari diri siswa. Banyak siswa ketika kita melakukan ini, mohon maaf siswa malah jadi semena-mena, ya kata orang Palembang ngelunjak. Iya, ya apalagi siswa yang sudah pada tahap menuju ke arah remaja, dia lama-lama, sudah apa-apa Miss itu juga teman aku kok gitu. Ya, dia nggak ada rasa sadar, tapi cuma karena merasa ingin berteman, diperlakukan seperti teman diperlakukan seperti teman oleh gurunya, maka dia berasa seperti itu. Ya, kemudian posisi yang keempat itu sebagai pemantau. Ini tentu saya juga pernah ada di posisi ini. Ya, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tahu kan konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini adalah posisi pemantau. Ya, ini guru terkesan seperti diktator tentunya. Coba, apa kesalahan kamu? Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu harus bagaimana? Ya, ini adalah posisi pemantau yang juga pernah saya lakukan. Nah, dari keempat posisi kontrol yang sudah dijelaskan tadi, lahirlah sebuah posisi yang baru, yaitu posisi manajer. Ya, pada posisi manajer ini, murid diminta menganalisis sendiri kebutuhan dirinya, apa yang telah diperbuatnya, dan langkah apa yang selanjutnya harus ia lakukan untuk memperbaiki apa yang telah ia lakukan sebelumnya. Ya, di posisi manajer ini kita dapat bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat? Biarkan mereka sendiri menganalisis kebutuhan dirinya. Seperti kata Miss Atika tadi, biarkan murid mengontrol dirinya sendiri. Kita sebagai guru yang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah pamong, yang fungsinya hanyalah menuntun, bukan menuntut, maka kita giring dia, maka kita posisikan diri kita sebagai fasilitator. Kita ajak mereka untuk mengenali apa yang mereka butuhkan. Ya, kita ajak mereka untuk menyadari apa yang telah mereka lakukan, dan kita ajak juga mereka, dan kita giring juga mereka untuk mengetahui langkah apa yang mereka lakukan setelah mereka melakukan kesalahan. Ya, sekarang Miss Dancer boleh lihat ke sini ya, kita boleh lihat ke sini dan kita analisis ya. Kira-kira ini posisi apa sih dari yang sudah saya jelaskan tadi? Kira-kira ini ada di posisi mana? Ya, nih saya ngomong gini.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Betul sekali, pembuat rasa bersalah. Itu tepuk tangan untuk Miss Dancer semua. Ya. Next, ya. Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Judgmental. Iya, judgmental. Kamu nggak pernah benar melakukannya. Kamu salah terus. Memberi rasa bersalah. Ayo. Apa? Iya, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu ini salah terus. Apa yang kamu lakukan itu salah terus. Nggak pernah benar hidup kamu nih. Memberi rasa bersalah. Iya, apa ini? Iya, dia judgmental ya, dia menghakimi. Ini menghakimi tidak? Iya, menghakimi. Maka di posisi apa? Di posisi apa ini? Iya, ada yang ngomong rasa bersalah, ada yang ngomong menghukum, ada yang ngomong pemantau. Posisi mana? Bukan pemantau, bukan. Ya, jadi posisi apa? Betul, penghukum. Iya, ya, penghukum karena judgmental ya, menghakimi. Selanjutnya, nah, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. Ya, lanjut ya. Ayo anak, berinis nih. Ayo lakukan ya. Posisi teman. Selanjutnya, kamu nggak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Ya, next. Nah, ya. Maka Miss Dancer semua ya, dari apa yang sudah kita sudah sama-sama kita pelajari bersama-sama tadi ya, sudah tahu posisi kontrolnya ada di mana, sudah menganalisis kebutuhan siswa. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah salah satunya dengan memberikan keyakinan kelas. Nah, materi keyakinan kelas ini akan dijelaskan oleh rekan saya juga, salah satu calon guru penggerak yang kelima ya, pokoknya posisi kelima ya, akan dijelaskan oleh rekan saya Miss Marini. Mohon tepuk tangan untuk Miss Marini. Baiklah, Miss Dara, terima kasih kesempatannya Bapak Ibu semua di masa-masa yang sangat menegangkan ini dan matanya yang sudah redup hitam. Kita akan masuk ke materi keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke. Bapak Ibu semua yang hadir pada siang hari ini, yang tentunya banyak terdiri dari guru kelas, tentunya sudah tidak asing lagi tentang keyakinan kelas. Ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang merasa guru kelas, silakan tunjuk tangannya. Ada? Oke, Miss Bella. Gini tadi ya? Iya. Guru kelas, benar sekali. Kenapa yang diperlukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oke, betul sekali. Saya tahu jawaban modulnya UJP ya. Betul sekali. Salah satunya, kalau peraturan kelas biasanya dibuat oleh si gurunya. Saya punya peraturan, kamu harus ikuti saya. Tapi kalau keyakinan dibuat bersama-sama. Itu yang pertama. Ada lagi yang lain. Peraturan kelas berlakunya terpaksa. Atau yang disebut oleh rekan-rekan tadi adalah motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi yang ditimbulkan karena orang luar atau hal-hal di luar diri dia.
Tapi kalau keyakinan kelas adalah kepercayaan, keyakinan yang timbul dari anak itu sendiri. Itu bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Oleh sebab itu yang kita terapkan harusnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Oke, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas? Pertama, bersifat abstrak. Apa itu abstrak? Abstrak itu tidak terlihat, singkat, jelas. Terdiri dari kata-kata seperti mirip karakter, tanggung jawab, disiplin, itu salah satu bentuk-bentuk abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Apa sih pernyataan universal? Pernyataan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang diakui secara umum, tidak memandang ras, agama, usia. Misal keselamatan, kedisiplinan, keamanan, kesehatan, itu adalah kata-kata universal. Dan kata-kata itulah yang layaknya timbul pada sticky note ini, yang akan dirangkum menjadi keyakinan kelas. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Harus kita akui yang masih berjalan, yang ada di kelas adalah peraturan kelas, di mana isinya tidak boleh ribut, tidak boleh terlambat, tidak boleh memakai sepatu, tidak boleh bla bla bla, tidak boleh makan dan minum ketika belajar, jangan membuang sampah. Nah, jangan memotong pembicaraan. Kata-kata negatif itu harus diubah menjadi pernyataan positif. Jangan ribut, ubah menjadi lingkungan nyaman, lebih menyenangkan. Kondisi kondusif, lebih menenangkan. Kalimat-kalimat positif itu. Nah, tidak boleh membuang sampah. Saya membuang pada tempatnya. Saya membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi ubah kalimat negatif yang menimbulkan aura negatif juga pada anak menjadi kalimat positif, sehingga tercipta culture juga yang positif. Seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini kembalinya pada kata abstrak dan berupa pernyataan universal. Jangan sampai berlari sehingga nanti kepala kamu terjedot di pintu, akibatnya berdarah-darah. Ubah berjalan dengan tenang, berjalan dengan tertib. Simple, padat, itulah abstrak. Seperti itu. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau di sekolah masing-masing. Iya, disesuaikan masing-masing. Jangan sampai kondisi sekolah yang berada di perkotaan, kemudian isi keyakinan kelasnya mengadopsi dengan keyakinan kelas yang ada di desa. Jauh sekali, berbeda sekali kondisinya. Kemudian melibatkan warga sekolah. Tentu yang dalam kelas warga itu adalah siswa. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebagai salah satu metode menimbulkan disiplin positif di dalam kelas. Agar disiplin positif itu menjadi budaya. Sehingga kita sekarang tahu, anak-anak dikumpulkan dulu, silahkan mereka punya ide, buat peraturan kelas nih kita. Seperti gambar, dia tuliskan di sini peraturan kelas, tidak boleh ini bla 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 bla, jangan ini bla bla bla. Lalu kita ubah kalimat negatif itu ke kalimat positif. Jangan berlari. Apa anak-anak yang baiknya kalimatnya? Berjalan, Miss. Berjalan di dalam kelas. Kenapa harus berjalan? Agar selamat, agar aman. Selamat dan aman itu adalah pernyataan universal. Pernyataan universal, aman, selamat, disiplin, itulah dinamakan keyakinan kelas. Saya meyakini keyakinan kelas menjadi sebuah budaya positif yang harus diterapkan. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa kita terapkan dalam kelas kita masing-masing.
dan berharap budaya positif menjadi sebuah hal yang baik untuk kita gunakan pada anak-anak kita semua. Selanjutnya kami serahkan kepada Miss Dara lagi. Terima kasih. Terima kasih Miss Marini, buat tepuk tangan sekali lagi untuk Miss Marini yang telah menjelaskan materi tentang keyakinan kelas. Iya, last but not least ya, ada satu materi terakhir untuk ada satu materi terakhir yang penting sekali kita ingat bersama-sama tentang bagaimana cara kita menghadapi ketika ada siswa yang terkena masalah, yang terlibat sebuah masalah ya, yaitu segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Maka langsung akan dijelaskan oleh rekan saya, Miss Reni Marini. Boleh tepuk tangan untuk Miss Reni. Miss Reni. Mohon izin Miss Dancer semuanya ya. Di sini kembali lagi kami mengingatkan bahwasanya kami di sini bukan merasa kami paling benar ya, kami yang paling tahu, tidak. Tapi di sini kami para CGP Angkatan 9 hanya ingin membagi praktik baik dari ilmu apa yang sudah kami dapatkan hampir masuk 2 bulan ya. Nah, jadi kebetulan saya dipercayakan untuk dapat bagian segitiga restitusi. Tapi sebelum masuk ke sini, biar gak ngantuk, bukan cakap kita ada. Jadi seperti ini, kalau loka karya kedua kemarin, ya, itu PP menginformasikan seperti ini. Kalau kita mau mengapresiasi seseorang, tepuk tangannya itu bukan seperti ini. Kalau tepuk tangannya itu di bawah dada kita menganggap biasa orang itu. Tapi kalau kita mengapresiasi atau memberikan penghargaan untuk orang lain dengan memberikan penghargaan di atas kepala. Jadi bertepuk tangannya itu seperti ini. Jadi memang kita itu memberikan penghargaan untuk orang lain. Ya, jadi untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini, semuanya kita bertepuk tangan untuk kita semua ya, biar lebih semangat lagi. Baik, terima kasih rekan-rekan hebat semuanya. Nah, jadi ya, untuk rekan-rekan semuanya di sini saya akan menjelaskan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Ya. Jadi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini sudah ada bentuk segitiga. Ya, jadi dari bentuk segitiga inilah yang akan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, mungkin pada dasarnya apa yang sebelumnya kita lakukan mungkin sama semua pernah kita lakukan. Tapi kembali lagi di sini kami hanya ingin membagi praktik baik ya, hal-hal yang sudah kami dapat. Itu yang pertama, ketika si anak itu melakukan suatu kesalahan ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Bagaimana itu menstabilkan identitas nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan ketika si anak itu melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika mereka melakukan kesalahan, kita bisa memakai kalimat berbuat salah itu sih wajar, ya, atau bisa juga tidak apa-apa, manusia yang sempurna, ya, tidak ada manusia yang sempurna, ya, itu juga bisa kita gunakan. Kemudian ibu atau bapak dulu juga pernah melakukan itu kok. Kemudian ada lagi, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi atas masalah ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Maksudnya bagaimana? Saya ambil contoh kasusnya seperti ini. Ini kasus sederhana yang mungkin biasa sering terjadi khususnya untuk guru kelas. Anak-anak biasanya
datang terlambat. Biasanya refleks kita guru kelas ketika si anak itu ngetok pintu, "Assalamualaikum Miss, kamu kenapa datang terlambat?" Biasanya langsung seperti itu, ya. Tapi dari pembelajaran yang sudah kami dapatkan, hal itu tidak sebaiknya dilakukan. Hal pertama, sebaiknya si anak ini disilahkan masuk tanpa kita menanyakan, ya, tanpa kita menanyakan ada apa, tidak. Tapi dibiarkan dulu si anak itu datang seperti biasa, dia bersosialisasi dengan temannya seperti biasa, ya. Nanti ketika pembelajaran sudah selesai, baru si anak itu kita panggil, kita ajak bicara berdua, ya, hanya berdua saja. Inilah salah satu untuk menstabilkan identitas. Jadi si anak itu tidak merasa bersalah, tidak merasa diintimidasi karena dia terlambat tadi. Dengan hal-hal yang bisa kita gunakan yang di bagian atas ini tadi, membuat ya berbuat salah itu wajar kok nak. Miss juga pernah kok dulu seperti itu, gak apa-apa lah, ya, gak ada kok yang sempurna manusia itu, jadi gak apa-apa, wajar aja kok, ya. Atau bisa juga, gak kok Miss di sini atau Sir di sini gak mau cari siapa sih yang salah, tapi di sini kita mau cari bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, lanjut Miss. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah, ya. Dari hal-hal yang sudah kita tanyakan kepada si anak tadi dengan menstabilkan identitas tadi, baru kita akan menanyakan, ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Poinnya, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Kita bisa menggunakan pertanyaan itu kepada anak-anak. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini, ya. Ada juga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini bisa. Kalau balik lagi ke kasus yang saya sampaikan tadi, anak datang terlambat, ini bisa kita pakai, ya. Ini kita bisa gunakan kata-kata ini. Jadi kita bisa tanya, oke, tadi kakak kan sudah datangnya bagaimana? Coba kak dijelasin dulu, ada apa sih? Jadi biarkan si anak itu yang bercerita mengalir, tanpa kita mengintimidasi, kita yang menanya, oh jadi seperti itu ya? Terus kenapa? Harus bagaimana? Tidak. Jadi biarkan si anak itu mengalir bercerita dengan sendirinya. Ya, lanjut Miss. Nah, yang terakhir dari yang sudah dijelaskan sama Miss Marini sebelumnya tadi, yaitu tentang keyakinan kelas, ya. Di sini kita bisa menggunakan setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam diri kita sendiri, ya. Terus kata-kata yang bisa, bukan kata, kalimat, ya, kalimat yang bisa kita gunakan. Coba, nah, apa keyakinan kelas kita? Jadi anak-anak itu akan menanyakan, oh Miss begini, harus ini, begini. Tapi diingat, tadi sudah dijelaskan sama Miss Marini, jangan menggunakan kalimat negatif, ya. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagimu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang tua seperti apa. Ini bisa kita gunakan untuk memang benar-benar menimbulkan motivasi intrinsik. Jadi kesadaran dari si anak itu sendiri, ya. Jadi selama ini, ya, jangankan jauh-jauh. Kemarin sempat ada Miss Indri yang kasus anak baru datang, ya. Dek, kamu kenapa? Itu spontan sebenarnya. Pada dasarnya kita sudah tahu hal ini, tapi spontan dilakukan. Kenapa? Karena belum terbiasa menerapkan hal-hal ini tadi. Tapi kalau seandainya mulai dari sekarang kita mulai menerapkan hal-hal yang seperti ini, insya Allah SD Plus IGN bisa menerapkan budaya positif. Ya, saya yakin dan saya percaya, ya, dengan adanya CGP angkatan 9, saya bilang angka 9 itu angka paling tinggi. Ya, kenapa saya bilang paling tinggi?
Karena 10 milik Allah. Bukan, saudara. Nomor 10 bukan milik Allah. Karena 10 itu gabungan 1 dan 0. 1 dan 0 itu angka kecil. Sedangkan 9 itu angka besar. Jadi pada CGP angkatan 9 yang luar biasa sekarang, yang jumlahnya membludak dan bisa kolaborasi sekarang ya, supaya kita bisa menerapkan kepada rekan-rekan ya, semuanya, tidak hanya guru kelas tapi semuanya. Karena dalam pembelajaran ini sendiri bukan hanya guru kelas tapi guru mata pelajaran pun masuk ke dalam kelas dan bisa menerapkan hal ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang segitiga restitusi. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tepuk tangan untuk Miss Reni Mani ya. Baik Bapak Ibu guru-guru hebat di SD Plus Indo Global Mandiri. Sekarang saya minta tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Yo, ya. Telah melaksanakan yang berbagi sharing session tentang budaya positif di sekolah. Maka izinkan saya sebelum menutup ini, saya akan memberikan closing statement terakhir ya, dari semua materi-materi yang telah disampaikan oleh 6 orang calon guru penggerak angkatan 9 yang tentunya hebat itu ya, bahwa dengan penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, tentu saja sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya, Miss dan semua, mari tepuk tangan untuk cita-cita luhur kita bersama. Cita-cita luhur, cita-cita baik ini, dan semoga apa yang kita usahakan bersama-sama ini tentu saja menjadi akan mendapatkan hasil yang juga baik, dan budaya positif, disiplin positif itu dapat menjadi keseharian dari diri kita masing-masing demi kemajuan SD Plus Indo Global Mandiri kita yang tercinta. Baik, terima kasih Miss dan semua atas kehadirannya pada hari ini. Saya mewakili rekan-rekan guru penggerak saya, rekan-rekan calon guru penggerak saya, boleh ditampilkan lagi, operate ya. Ada beberapa, nanti takutnya Miss dan sini lupa ya. Ada 6 calon guru penggerak angkatan 9 ya. Yang pertama dari Hapsari, Miss Atika Dwi Marianti, Miss Marini, Miss Indriani, Miss Reni Marini, dan Miss Adika Triwindosari ya. Kami berenang mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Miss. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.